Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Permintaan HRS ke Tito di Mekah, Denny Siregar dan kawan-kawan dihukum seperti Ahok. Tokoh-tokoh yang disebut Habib Rizik dipledoi balas dendam politik. Newsdetik.com. Permintaan HRS ke Tito di Mekah, Denny Siregar dan kawan-kawan dihukum seperti Ahok. Habib Rizik Syihab atau HRS membawa-bawa pegiat media sosial Denny Siregar, Permadi Arya atau Abu Janda hingga Ade Armando dalam pledoinya. Rizik mengungkap permintaan ke Kapolri saat itu, Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian, untuk menghukum ketiganya seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Hal itu disampaikan Rizik dalam pledoinya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau PN Jaktim Kamis 10 Juni atas tuntutan 6 tahun bui dari jaksa dalam perkara dugaan penyebaran hoaks terhadap hasil tes web di Rumah Sakit Umi Bogor. Rizik mulanya mengungkap perihal kesepakatan dan dialog untuk rekonsiliasi antara dirinya dan Menko Polhukam saat itu, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, kepada Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan dan Tito Karnavian. Rizik mengatakan dalam pertemuan dengan Tito di Mekah, Arab Saudi, dia menyatakan siap tak terlibat urusan politik praktis terkait Pilpres 2019 dengan 3 syarat. Salah satu syarat yang diajukan adalah dia meminta semua pihak yang menista agama harus diproses sesuai hukum. Karena itu Rizik meminta Abu Janda, Ade Armando hingga Denny Siregar diproses hukum seperti Ahok. Artinya siapapun yang menista atau menodai agama apapun harus diproses hukum sesuai amanat Undang-Undang Anti Penodaan Agama yang tertuang dalam Perpres nomor 1 tahun 1965 dan KUHP pasal 156A. Sebagaimana Ahok si penista Al-Quran diproses, maka selain Ahok seperti Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar, dan semua gerombolan mereka yang sering menodai agama dan menista ulama juga harus diproses hukum sesuai dengan prinsip equality before the law sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, kata Rizik Kamis 10 Juni. Rizik menilai Abu Janda, Ade Armando hingga Denny Siregar selama ini kebal hukum, tak seperti dirinya. Menurutnya, meski sudah berkali-kali dilaporkan, Denny Siregar dan kawan-kawan tak pernah diproses dan ditangkap. Rizik pun menyebut kasusnya ini merupakan rekayasa. Dia menuding staf Presiden bidang intelijen Dias Hendro Priyono ada di balik rekayasa tersebut. Rekayasa itu, kata Rizik, juga terlihat dari cuitan Denny Siregar yang menurutnya mengindikasikan ada perintah untuk menghabisinya. Jika cuitan ini benar, maka berarti memang ada rekayasa kasus saya dari penyidik kepolisian. Namun, jika cuitan ini tidak benar, maka berarti fitnah terhadap polisi yang mestinya Denny Siregar diproses dan ditangkap. Faktanya, Denny Siregar dibiarkan hingga saat ini, sehingga cuitannya tersebut menimbulkan berbagai asumsi negatif terhadap institusi kepolisian, bahkan terhadap Istana Presiden, ungkap Rizik. Belum lagi cuitan-cuitan hinaan dan fitnah lain yang dipropagandakan oleh para buzzer RP seperti Abu Janda, Ade Armando, Eko Kuntadi, Guntur Romli, dan lainnya, serta akun-akun jahat kaki tangan oligarki anti Tuhan seperti akun Edi Gembok dan lainnya. Kesemuanya ini semakin meyakinkan untuk mentarget saya dan keluarga serta kawan-kawan, sambungnya. Tokoh-tokoh yang disebut Habib Rizik dipledoi balas dendam politik. Habib Rizik Syihab atau HRS membawa-bawa sejumlah nama di pledoinya dalam perkara dugaan penyebaran hoaks terhadap hasil tes web di Rumah Sakit Umi Bogor. Nama-nama yang disebut dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan hingga Ahok. Sejumlah nama yang disebut itu ada yang mendapat tudingan dari Rizik, ada juga yang perkara atau pernyataannya dibandingkan oleh Rizik. Berikut nama-nama tersebut. 1. Mantan Menko Polhukam Wiranto. Habib Rizik menyebut nama Wiranto saat menceritakan perihal dialog dan rekonsiliasi dengan pemerintah. Dia mengungkapkan pada akhir Mei 2017, Wiranto yang saat itu menjabat Menko Polhukam menelpon Rizik yang berada di Arab Saudi.
Wiranto, kata Rizik, mengajaknya untuk membangun kesepakatan agar tetap membuka pintu dialog dan rekonsiliasi. Rizik pun mengaku saat itu menyambut baik ajakan Wiranto sebab dia juga mengharapkan hal yang sama sejak semula. 2. Kepala BIN Budi Gunawan. Nama Budi Gunawan atau BG juga disebut dalam bab soal dialog dan rekonsiliasi. Rizik mengungkapkan dia pernah bertemu dan berdialog langsung dengan Budi Gunawan di salah satu hotel berbintang 5 di kota Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan itu pun menghasilkan kesepakatan tertulis. Kesepakatan tulis itu ditandatangani oleh Rizik dan Komandan Operasional BIN Maijen TNI Purnawirawan Agus Suharto di hadapan Budi Gunawan. Surat itu, kata Rizik, kemudian dibawa ke Jakarta dan dipersaksikan serta ditandatangani juga oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang saat itu menjabat Ketua Umum MUI Pusat. Di antara isi kesepakatan tersebut adalah stop semua kasus hukum saya dan kawan-kawan, sehingga tidak ada lagi fitnah kriminalisasi, dan sepakat mengedepankan dialog daripada pengerahan massa, serta siap mendukung semua kebijakan pemerintah Jokowi selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan konstitusi negara Indonesia, kata Rizik dalam pledoinya. 3. Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Masih di poin dialog dan rekonsiliasi, Rizik juga menyebut nama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Rizik mengatakan Ma'ruf Amin yang saat itu menjabat Ketua Umum MUI menandatangani surat kesepakatan tertulis yang dihasilkan dari pertemuannya dengan Budi Gunawan. Hasil pertemuan tersebut sangat bagus. Kita buat kesepakatan tertulis hitam di atas putih yang ditandatangani oleh saya dan Komandan Operasional BIN Maijen TNI Purnawirawan Agus Suharto di hadapan Kepala BIN dan timnya, yang kemudian surat tersebut dibawa ke Jakarta dan dipersaksikan serta ditandatangani juga oleh Ketua Umum MUI Pusat Kiai Haji Ma'ruf Amin yang kini menjadi Wakil Presiden RI, tutur Rizik. 4. Mendagri Tito Karnavian. Nama Tito Karnavian juga disebut dalam poin soal dialog dan rekonsiliasi. Rizik mengaku 2 kali bertemu dan berdialog dengan Tito yang saat itu menjabat Kapolri RI pada 2018 dan 2019. Pertemuan tersebut digelar di salah satu hotel berbintang 5 di dekat Masjidil Haram, Mekah. Dalam pertemuan itu, Rizik menyatakan siap tidak terlibat sama sekali dengan urusan politik praktis terkait Pilpres 2019 dengan 3 syarat. 5. Pangkostrat Maijen Dudung Abdurrahman. Nama Maijen Dudung Abdurrahman disebut Rizik setelah berbicara soal kesepakatan dan dialog dengan Wiranto, Budi Gunawan, dan Tito. Rizik menuding Dudung yang saat itu menjabat Pangdam Jaya tanpa sebab yang jelas mengancam dan menantang perang FPI saat apel Kodam Jaya di Monas, serta menurunkan pasukan perang dan kendaraan tempur untuk menurunkan baliho di Petamburan. Rizik bahkan turut mendoakan Dudung yang kemudian diangkat menjadi Pangkostrat. Dia mendoakan semoga dengan jabatan barunya, Dudung berani mengerahkan pasukan ke pertempuran, bukan Petamburan. Kini sang Pangdam yang sukses dalam operasi penurunan baliho diangkat menjadi Pangkostrat. Saya doakan semoga dengan jabatan barunya berani mengerahkan pasukan ke pertempuran, bukan ke Petamburan, khususnya ke Papua untuk melawan para teroris separatis yang sedang merorong NKRI dan membunuhnya aparat dan warga sipil, tutur Rizik. 6. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Nama Fadil Imran muncul di bab 3 soal dari rumah sakit ke ruang sidang. Pertama, Rizik menyebut nama Fadil bersama Maijen Dudung saat berbicara soal kematian 6 laskar pengawalnya. Kedua, dia menyebut Fadil mengancamnya dan FPI. Entah kenapa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz umbar ancaman keras terhadap saya dan FPI. Lalu esoknya hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran juga ancam sikat saya dan FPI, kata Rizik. 7. Mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Idham Aziz. Nama Idham Aziz disebut bersama dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Rizik menyebut Idham mengumbar ancaman kekerasan terhadapnya yang kemudian disusul oleh Fadil. 8. Wali Kota Bogor Bima Arya. Dalam pledoinya, Rizik juga menyeret nama Bima Arya. Dia menuding Bima Arya berbohong dalam kasusnya. Setidaknya ada 10 kebohongan yang disebut Rizik disampaikan Bima Arya. 10 kebohongan dan kelicikan Bima Arya, ucap Rizik saat membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam kasus hasil swab Rumah Sakit UMI di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis 10 Juni. 9. Ahok.
Nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga kerap disebut Rizik. Setidaknya 7 kali nama Ahok disebut. Rizik membandingkan kasusnya dengan kasus Ahok. Dia heran, tuntutan terhadapnya justru jauh lebih tinggi daripada tuntutan terhadap Ahok dalam kasus penistaan agama. Nama Ahok juga kembali disebut saat Rizik menyebut adanya sejumlah pejabat dan tokoh nasional yang merahasiakan kondisi kesehatan mereka saat terpapar COVID-19. Salah satunya Ahok. 10. Menko Polhukam Airlangga Hartarto. Nama Airlangga disebut bersama dengan Ahok dan anggota Komisi 9 DPR RI, Saleh Partaunan Dauli. Airlangga disebut saat Rizik menyampaikan adanya sejumlah pejabat dan tokoh nasional yang merahasiakan kondisi kesehatan mereka saat terpapar COVID-19. Rizik mengatakan ketum Partai Golkar itu juga merahasiakan dirinya terkena COVID-19. 11. Menko Polhukam Mahfud MD. Rizik menyebut nama Mahfud MD saat menuding penegakan hukum di Indonesia mudah diperjualbelikan. Dia pun mendukung tudingannya itu dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan Mahfud MD terkait industri hukum. 12. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Rizik menyebut Menteri Agama yang tak lain adalah Yakut Khalil Qomas saat membandingkan soal kebohongan dan keonaran pejabat negara dengan kasus Rumah Sakit Umi. Dia mengungkapkan pernyataan Yakut soal kuota haji seharusnya dikategorikan sebagai kebohongan yang menimbulkan keonaran. Kasus kebohongan dan keonaran yang terbaru saat ini adalah kebohongan nasional yang dilakukan oleh pimpinan DPR RI dan Menteri Agama RI tentang pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 dengan dalih pemerintah Saudi tidak memberikan Indonesia kuota haji, yang ternyata berita soal kuota tersebut adalah hoax alias bohong. Sebagaimana dijelaskan oleh Dubes Saudi untuk RI, Syekh Islam bin Ahmed bin Abdi As-Saqafi pada tanggal 3 Juni 2021 dalam suratnya yang ditujukan langsung kepada Ketua DPR RI, kata Rizik. 13. Pimpinan DPR. Pimpinan DPR juga disebut Rizik dalam pledoinya. Pimpinan DPR yang dimaksud ialah Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad. Disinggung Rizik bersama dengan nama Menak. Habib Rizik menyebut pernyataan Dasko soal kuota haji seharusnya dikategorikan sebagai kebohongan yang menimbulkan keonaran. 14. Dias Hendro Priyono. Dalam pledoinya, Rizik juga menyebut nama staf Presiden Bidang Intelijen Dias Hendro Priyono. Rizik menuding Dias terlibat dalam kematian 6 anggota Laskar pengawalnya pada 7 Desember 2020. Dia mencurigai keterlibatan Dias berdasarkan postingan media sosial putra mantan Kepala BIN AM Hendro Priyono itu. Pesan singkat dalam akun Instagram dan Twitter resminya dengan bunyi, "Sampai ketemu di 2026. Ini isyarat jelas tentang rencana mengkandangkan saya untuk waktu yang lama." Dia sebagaimana ayahnya AM Hendro Priyono masih belum puas dengan pembantaian 6 laskar pengawal saya, sehingga masih terus mengejar agar saya dihukum berat, kata Rizik. 15. Ex Kepala BIN AM Hendro Priyono. Nama ex Kepala BIN AM Hendro Priyono juga dibawa-bawa dalam pledoi Rizik. Hendro Priyono bersama putranya Dias Hendro Priyono disebut belum puas atas kematian 6 laskar pengawalnya dan ingin agar Rizik dihukum berat. 16. Denny Siregar, Abu Janda hingga Ade Armando dan kawan-kawan. Nama pegiat media sosial Denny Siregar, Abu Janda hingga Ade Armando juga disebut-sebut Rizik. Rizik menilai mereka kebal hukum. Dalam pledoinya, Rizik juga menyebut di proses hukumnya Denny Siregar, Abu Janda hingga Ade Armando sebagai salah satu syarat yang diajukan untuk tak terlibat di Pilpres 2019 saat bertemu dengan Tito Karnavian di Mekah. Selain ketiga nama itu, Rizik menyebut nama Eko Kuntadi, Guntur Romli, dan akun @digembok yang disebutnya sebagai buzzer RP. Dia menilai mereka kerap mencuit yang berisi hinaan dan fitnahan namun tak pernah diproses ataupun ditangkap. 17. Joko Chandra, Pinangki, Brigjen Prasetyo, Arya Askara. Rizik juga membandingkan kasusnya dengan kasus Joko Chandra. Dia pun heran tuntutan yang diajukan jaksa kepadanya lebih tinggi dari Joko Chandra, Jaksa Pinangki, Brigjen Prasetyo, dan mantan bos Garuda Ari Askara. 18. Ratna Sarumpait. Rizik juga membawa-bawa kasus Ratna Sarumpait. Menurut Rizik, kasusnya tak layak disamakan dengan kasus Ratna Sarumpait, sebab kasusnya merupakan kasus pelanggaran administrasi. Sedangkan Ratna Sarumpait memang sengaja berbohong. Jadi cara JPU menganalogikan atau mengkiaskan kasus pelanggaran prokes Rumah Sakit Umi dengan kasus kebohongan Ratna Sarumpait adalah cara-cara kotor dan jorok serta menjijikkan.
yang tidak akan pernah dilakukan oleh orang yang masih punya iman dan rasa malu, ujar Rizik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.